Ya, kira-kira sudah terlihat ya untuk slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Baik, sambil kita perjelas dari masing-masing variabel atau tampilan dari yang sudah ada, ya. Ya, yang lalu sudah disampaikan untuk definisinya ya, untuk geometrik ini terdiri atas geo dan metrik, di mana geo adalah kebumian dan metrik adalah pengukuran, ya. Yang fungsi dari geometri jalan itu adalah intinya bagaimana kita merencanakan bentuk fisik, ya, bentuk fisik suatu jalan yang terkait dengan ruang, bentuk, dan ukuran, supaya kiranya dapat dicapai tujuan dari geometri jalan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan jalan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi penggunanya. Ya, itu ya, yang jadi ini adalah tercakup di dalamnya definisi dan juga tujuan dari geometrik jalan. Nah, nanti di dalamnya ada tentunya ada parameter perencanaan yang terkait juga dengan beban muatan dan juga dimensi kendaraan rencana. Kemudian juga jarak pandang, gaya sentrifugal, ya. Dan juga nanti di desainnya tentunya kita harus bisa membuat perencanaan alignment horizontal dan perencanaan alignment vertikal dan juga perencanaan pendakian. Dalam hal ini untuk tampilan di sebelah kanan ini ya, pada intinya kalau kita membuat suatu jalan tentunya ada dua gambaran ini ya, horizontal dan vertikal. Jadi kalau horizontal itu mencakup jalannya itu belok ke kiri dan belok kanan, bagaimana tampilan itu jika dilihat dari penampakan dari atas. Sedangkan kalau untuk alignment vertikal itu adalah penampakan jalan kalau kita berada di samping kiri dan kanan suatu jalan. Nanti maka akan timbul yang namanya tanjakan dan turunan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk jalan luar kota, kedua-duanya ya, jalan luar kota. Nah, tentunya kalau kita melihat jalan yang di atas ini, kalau kita bandingkan dengan yang namanya jalan penampang melintang jalan yang ideal. Nah, ini kalau yang atas ini tentunya kalau merujuk pada ruang-ruang ya, ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, ya ini kiranya bisa kita evaluasi ya, bagaimana menurut Anda untuk tampilan yang atas. Di mana ini adalah ada langsung jalan berupa perkerasan ya. Di sini ada perkerasan fleksibel ya. Jadi kalau hitam mengkilat ini merupakan tampilan dari fleksibel pavement ya, yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Jadi kalau kita belajar di perkerasan jalan, mungkin Anda belum dapat, kemarin saya ngajar di kelas sebelah katanya belum dapat untuk perkerasannya ya. Ada 3 jenis perkerasan jalan, yaitu perkerasan jalan berupa fleksibel pavement atau perkerasan lentur, di mana menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Nah, apa saja yang diikat? Ya, di antaranya ada agregat, kemudian kerikil, ada filler. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini contoh yang fleksibel pavement. Kemudian kalau yang rigid pavement, yang jenis yang kedua, yaitu perkerasan kaku. Jadi perkerasan kaku itu adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Ya, ya yang diikat apa saja? Anda bisa kita kaitkan dengan ilmu perbetonan ya. Beton itu tentunya ada yang namanya ada agregat ya, berupa kerikil-kerikil dengan berbagai ukuran. Kemudian ada semen, ada pasir, dan ada air. Ya, jadi itu untuk yang perkerasan rigid pavement. Nah, untuk yang perkerasan ketiga itu disebut sebagai composite ya, composite pavement atau perkerasan komposit yang menggabungkan antara flexible pavement dan rigid pavement. Nah, ini banyak tempat kita jumpai di jalan tol misalkan ya, jalan tol itu rata-rata supaya awet dan punya masa layanan yang panjang itu menggunakan semen sebagai bahan pengikat ya. Tetapi di sisi lain, penggunaan semen atau rigid pavement secara keseluruhan untuk jalan tol itu meskipun lama masa pelayanannya, di sisi lain adalah sering untuk ini mengakibatkan keausan pada ban kendaraan itu semakin besar. Jadi kalau dari tingkat keawetan dari roda kendaraan itu rendah ya. Jadi kadang-kadang di beberapa segmen itu dimodifikasi ya, jadi ada perkerasannya berupa perkerasan
rigid pavement, semua dibangun sampai ujungnya, kemudian di atasnya diberi yang namanya flexible pavement. Jadi itu disebut sebagai perkerasan komposit. Ya. Nah, kemudian ada istilah ini, gaya sentrifugal. Kalau gaya sentrifugal itu adalah definisinya gaya yang terpusat pada satu titik ya. Satu titik. Kalau kita berbicara di alignment horizontal itu ada namanya titik pusat. Titik pusat dengan radius tikungan. Nah, ini gaya yang terpusat pada satu titik yang diakibatkan oleh benda yang bergerak. Di antaranya kalau kita melihat jalan, yang benda yang bergerak di atas jalan itu apa? Ya berarti kendaraannya. Ya, ini kalau kita ibaratkan ada mobil, ya, ada mobil ini yang bergerak pada suatu tikungan, maka nanti akan menyebabkan yang namanya kemungkinan bahwa kendaraan tersebut akan terlempar keluar dari jalur jalannya. Nah, dalam hal ini untuk mengantisipasi gaya sentrifugal yang terjadi itu, maka nanti harus dilakukan peninggian pada perkerasannya, ya. Kalau misalkan jalannya belok ke kanan seperti ini, ya, ini jalannya belok ke kanan ya, ke kiri kemudian ke kanan. Maka nanti yang kalau jalannya belok ke kiri, maka yang ditinggikan adalah sebelah kanan. Karena kalau jalan belok kiri itu kendaraannya cenderung terlempar ke kanan. Karena itu sebelah kanannya harus ditinggikan. Sebaliknya kalau jalannya belok ke mana itu? Tadi ke kiri ya. Ke kiri, maka yang ditinggiin yang sebelah kanan. Kalau jalannya belok ke kanan, maka yang ditinggikan adalah yang sebelah kiri. Gitu ya. Jadi prinsipnya begitu. Jadi ini diilhami oleh adanya gaya sentrifugal ya dari suatu kendaraan yang bergerak pada satu titik pusat tertentu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari penampang melintang jalan minggu lalu ya, ada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja. Itu terdiri atas jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, median, saluran samping, talut, kerep, kemudian pengaman tepi, lapisan perkerasan jalan, dan juga ruang manfaat jalan ya, yang terdiri atas Rumaja, Rumija, dan Ruwasja. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada parameter perencanaan geometrik jalan. Di antaranya di sini ada yang berupa kendaraan rencana. Ya. Kendaraan yang direncanakan kita gunakan sebagai acuan dalam perencanaan geometrik jalan. Biasanya kita harus lakukan survei dulu ya. Kira-kira kalau surveinya entah 12 jam, entah 24 jam, misalkan sehari, kita ingin tahu nih kendaraan mana yang paling besar dan cukup besar volumenya yang lewat pada jalan yang akan kita desain. Nah, itu kalau misalkan jalannya berupa perbaikan jalan atau rehabilitasi dari jalan yang ada. Nah, kadang kita akan membangun jalan yang baru. Nah, bagaimana untuk jalan yang baru? Tentunya kan kendaraannya belum ada yang lewatin, ya. Sehingga dalam hal ini kalau misalkan itu jalannya masih baru belum ada sebelumnya, maka kita harus lakukan survei pada jalan yang berdekatan dengan rencana jalan yang akan kita bangun. Ya tentunya kita harus memperhatikan klasifikasi jalannya ya. Klasifikasi jalannya tentunya jalan apa yang sudah ada dan jalan apa yang akan kita bangun. Ini tentunya klasifikasinya juga harus hampir sama. Ya, misalkan kita desain jalan nasional, maka yang kita gunakan sebagai acuan di sekitar daerah itu juga yang klasifikasinya sama kira-kira ya. Jalan nasional yang berdekatan dengan lokasi jalan yang akan kita bangun. Ya, jadi itu sebagai dasar untuk perencanaannya. Nanti akan ketahuan yang paling besar yang mana dan yang paling mayoritas yang mana, gitu ya. Kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan kendaraan sesuai dengan kecepatan rencana ini ya. Kecepatan kendaraan yang kita rencanakan itu ya kendaraan rencana yang kita rencanakan jenis apa, kemudian kecepatannya berapa, ya. Nah, ini juga dilakukan survei lalu lintas ya, pada jenis kendaraan rencana yang akan kita gunakan sebagai desain, ya.
Nah, kemudian selanjutnya ada volume lalu lintas. Ini kalau kita kaitkan dengan ilmunya rekayasa lalu lintas, tentunya Anda bisa dapetin bahwa volume lalu lintas adalah sejumlah kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan yang kita tinjau ya dalam satuan kendaraan per jam atau EMP ya, ekivalensi mobil penumpang per jam. Jadi semua harus kita jadikan satuan yang sama. Jadi kenapa harus ada EMP, kenapa harus ada SMP? Maka ini harus kita lakukan yang namanya konversi ya. Konversinya nanti mengacu pada MKJI atau PKJI ya, Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Sehingga dalam hal ini nanti dari volume per kapasitas jalan akan kita peroleh tingkat pelayanannya. Apakah termasuk A, B, C, D, E, F ya, sesuai dengan ilmu rekayasa lalu lintas yang sudah dipelajari di semester sebelumnya ya. Nah, kemudian ada jarak pandangan. Nah, ini jarak pandangannya tentunya akan kita lihat ya dari jenis kendaraan dan juga dari jenis jalan yang akan kita tinjau. Nah, kemudian untuk alignment horizontal, parameternya apa saja nih harus kita lihat. Di sini nanti cakupannya terdiri atas gaya besaran gaya sentrifugal, kemudian lengkung peralihan, kemudian diagram super elevasi, kemudian bentuk lengkung horizontal, pelebaran bekasan pada lengkung horizontal, kemudian jarak pandangan pada lengkung horizontal sesuai dengan pedoman umum perencanaan. Nah, sedangkan untuk alignment vertikal nantinya kita akan buat yang namanya kita gunakan ya yang lalu saya sampaikan ada rumus persamaan parabola ya yang dinyatakan dalam Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, disesuaikan ada lengkung berupa lengkung vertikal cembung atau lengkung vertikal cekung. Nanti A-nya akan menyesuaikan. A itu bernilai positif atau negatif tergantung dari bentuk lengkung yang akan kita desain di situ. Nah, setelah itu, setelah dipelajari alignment horizontal sama vertikal, maka tentunya nanti bagaimana kita membuat koordinasi antara dua lengkung itu, ya, baik alignment horizontal maupun vertikal secara terpadu. Kemudian ada yang namanya penomoran atau stationing atau panjang jalan. Di sini biasanya kalau di lokasi proyek mesti ada ya, kita kenal istilah SPA, terutama untuk proyek jalan ini ya. Proyek jalan ada stationing atau STA yang dinyatakan dalam angka-angka tertentu. STA, misalkan STA 0 plus 000 ya ini mengindikasikan bahwa itu merupakan titik awal dari proyek yang kita bangun ya. Kemudian ada STA misalkan STA 1 plus 100, nah berarti dia jaraknya adalah 1 km dan 100 meter dari lokasi awal proyek kita. Atau misalkan kita jumpai STA 1 plus ya 1 plus 800, ya berarti itu jaraknya adalah sekitar 1 kilo 800 meter dari titik awal proyek. Nah, kenapa ini begitu penting? Ya. Kalau kita desain yang namanya alignment vertikal, maka masing-masing titik itu akan punya elevasi yang berbeda. Ya. Karena apa? Jalan yang kita desain itu tidak hanya lurus-lurus saja atau tidak hanya datar-datar saja. Maka kalau kita sudah berbicara masalah jalan yang mempunyai medan jalan yang punya kemiringan yang signifikan, maka untuk penomoran ini akan sangat berpengaruh ya. Mungkin jarak 100 meter itu sudah punya elevasi yang atau kontur yang akan berbeda ya. Karena itu jarak per masing-masing harus kita perhatikan. Kalau misalkan medan jalannya lurus, nah mungkin saja itu elevasinya di masing-masing titik hampir sama. Tetapi kalau sudah medannya termasuk medan berbukit atau pegunungan, maka jarak 100 meter itu mungkin akan terjadi beda elevasi yang mungkin juga nanti nilainya bisa per 100 meter itu bisa menuju ke 50 cm atau 100 cm perbedaannya gitu ya. Jadi ini untuk penomoran atau stationing panjang jalan. Nah, di dalam tahapan perencanaannya ini ada beberapa ketentuan yang harus kita
penuhi ya, diantaranya untuk pekerjaan lapangan. Ini harus ada yang namanya data penunjang, kemudian survei pendahuluan, survei AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian survei topografi, survei hidrologi, kemudian survei lalu lintas, dan survei geoteknik. Ini ya. Jadi kalau yang butuh penjelasan kira-kira, ini survei mengenai analisis dampak lingkungan. Nah, keberajaan proyek kita nanti itu harus ada analisis dampak lingkungannya ya. Apakah suatu jalan itu yang akan kita bangun akan berpengaruh pada lingkungan? Dan apa saja lingkungan yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi? Nah, ini harus kita identifikasi. Apa saja datanya ini kalau lingkungan? Lingkungan seputar jalan. Lingkungan seputar jalan tentunya kalau terkait dengan survei lalu lintas kita harus kaitkan dengan misalkan ada tidaknya ini pedagang atau PKL yang ada pada suatu ruas jalan yang akan kita desain. Ada tidaknya para pejalan kaki pedestrian ya yang harus kita hitung volume per jamnya, misalkan begitu. Kemudian juga bagaimana kondisi konturnya, mungkinkah nanti harus kita lakukan yang namanya analisa galian dan timbunan ya, yang untuk bisa menciptakan jalan yang punya kontur yang lebih baik. Nah, ini juga kita harapkan dengan material yang ada di sekitar lokasi ini sudah bisa kita manfaatkan ya, sehingga kita tidak perlu lagi mengambil material dari tempat lain yang akhirnya nanti akan berdampak pada harga atau rancangan anggaran biaya yang nanti akan kita perhitungkan. Jadi sedapat mungkin materialnya diperoleh dari lokasi setempat, itu ya di dalam prinsip manajemen konstruksi. Nah, kemudian ada namanya survei topografi. Nah, ini hubungannya ke arah tadi yang saya sebutkan, ada elevasi, ada kontur ya. Berapakah di masing-masing sta atau titik itu berapa elevasinya dari permukaan air laut ya. Ini harus kita perhitungkan ya. Kemudian ada survei hidrologi. Hidro ini berarti keairan ya. Bisa kita perlu dari BMKG mungkin ya. Berapa curah hujan pada suatu lokasi kota yang akan kita buat yang menjadi lokasi proyek jalan yang kita bangun ya. Dalam hal ini untuk hidrologi ini datanya ya dari BMKG itu kita akan ketahui berapa nilai curah hujan pada suatu wilayah. Ya. Apalagi kalau kita mendesain suatu perkerasan, tentunya ini menjadi salah satu faktor yang kita sebut sebagai faktor regional ya. Faktor regional itu kita harus pertimbangkan berapa persentase jumlah kendaraan berat yang lewat ya pada jalan yang kita desain. Selain itu juga melihat dari nilai curah hujan. Curah hujannya apakah di atas 1000 mm per tahun atau di bawah 1000 mm per tahun. Itu nanti akan mempunyai nilai FR atau faktor regional yang akan berbeda ya. Selain itu juga ditinjau juga dari yang namanya medan daerah. Medan daerah tadi saya sampaikan di awal ada medan daerah berupa datar, kalau kemiringannya sekitar 0 sampai 10%. Kemudian ada yang berupa medan perbukitan, kalau kemiringannya 10 sampai 24,9%. Sedangkan kalau untuk daerah pegunungan ini di atas 25%. Jadi dari situ dari 3 komponen ya, baik berupa medan daerah, curah hujan dan komposisi komposisi kendaraan berat, maka akan kita peroleh nilai FR-nya yang nanti akan berpengaruh pada nilai ITP ya, indeks tebal perkerasan, yang nanti kalau kita perhitungkan kita akan bisa peroleh nanti berapa tebal perkerasan yang kita rencanakan pada suatu jalan sesuai dengan parameter FR ya. Selain juga oleh parameter yang lain, di antaranya juga ada materialnya, jenis material yang digunakan, juga berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata yang lewat, juga dari aspek umur teknis jalan dan lain sebagainya ya. Itu nanti dipelajari lebih lanjut di rekayasa perkerasan jalan.
Kemudian survei lalu lintas. Survei lalu lintas sekilas saya bahas juga sebelumnya ya. Kita bisa ketahui nanti bagaimana karakteristik lalu lintas suatu wilayah. Pada jam mana saja terjadi kesibukan atau terjadi peak hour ya, peak hour, jam-jam sibuk. Dan juga pada jam berapa saja terjadi penurunan dari lalu lintas yang lewat pada suatu jalan. Sehingga setiap grafik nanti, setiap kota punya grafik tersendiri. Mungkin Surabaya ini kan kesibukannya akan berbeda dengan lokasi kota-kota kecil di wilayah Surabaya seperti misalkan Gresik, Sidoarjo, bahkan Bangkalan ya, Lamongan dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan yang namanya survei lalu lintas. Kemudian ada survei geoteknik. Nah, ini biasanya adalah survei kaitannya dengan kondisi tanah dan batuan ya. Biasanya nanti pengembangannya ke arah ilmu mekanika tanah ya. Geoteknik dan mekanika tanah ya. Kita harus ketahui nih jalan yang kita bangun itu bagaimana kondisi tanahnya. Bagaimana kondisi batu-batuannya. Berapa nilai CBR-nya. Karena akan sangat menentukan nanti berapa tebal perkerasan yang kita harus desain di lokasi tersebut. Gitu ya. Jadi ini harus diketahui nih bagaimana kondisi CBR jalan itu. Karena kalau CBR-nya rendah, sebagai persyaratan ini adalah sekitar 6%. Kalau kita jumpai CBR-nya rendah pada jalan yang kita bangun, yang akan kita laksanakan pekerjaan jalan di situ, maka otomatis daya dukung tanahnya rendah. Apa yang harus kita lakukan dalam hal perbaikan tanah ini? Maka di dalam ilmu mekanika tanah bisa kita jumpai adanya perbaikan tanah, beberapa metode perbaikan tanah, ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Di sini ada yang namanya 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu perbaikan tanah secara mekanik dan juga perbaikan tanah secara kimia. Untuk perbaikan tanah secara mekanik itu kita bisa lakukan yang namanya dengan pemadatan. Pemadatan dengan alat berat, kemudian diberi air ya, kemudian dipadatkan lagi sampai kemudian bisa diperoleh tingkat kepadatan sesuai dengan persyaratan. Itu ya, jadi dengan penggunaan alat-alat berat maka kita bisa lakukan perbaikan tanah secara mekanik atau menggunakan mesin ya kalau mekanik. Sedangkan yang kedua adalah kita bisa lakukan dengan stabilisasi tanah atau perbaikan tanah secara kimia. Ya. Secara kimia itu apa? Nah, secara kimia itu bisa kita lakukan dengan cara pencampuran dengan material tertentu. Contohnya, ya beberapa bahan sudah biasa kita gunakan diantaranya penggunaan semen misalkan ya, semen atau kapur atau misalkan ini penggunaan fly ash bahkan bottom ash atau juga aluminium ya, limbah karbit atau limbah aluminium itu bisa kita campurkan pada suatu tanah sehingga memungkinkan terjadinya reaksi kimia tertentu sehingga itu bisa meningkatkan kiranya nilai kondisi tanah ya, sehingga bisa meningkat CBR-nya, nilai CBR-nya gitu ya. Jadi ini survei geoteknik. Nah, kemudian hal yang lain ada kriteria perencanaan di sini. Nah, kita kalau merencanakan suatu jalan maka harus kita lakukan yang namanya identifikasi dari klasifikasi jalan. Ya, mungkin di Bu Abdia mungkin sudah pernah disampaikan apa saja klasifikasi jalan. Nah, ya, jadi klasifikasi ada banyak macam ya. Jadi ada berdasarkan kelas jalannya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Berdasarkan jenis muatan yang lewat atau jenis kendaraan yang lewat sehingga bisa kita tahu MST atau muatan sumbu terberatnya berapa ini. Untuk kendaraan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, masing-masing punya persyaratan tertentu. Kemudian ada yang berdasarkan fungsinya. Arteri, kolektor atau lokal. Ya. Jalan arteri, nah, jalan yang merupakan jalan utama dengan distribusi tingkat nasional yang kecepatannya tinggi, ya.
beban muatannya juga berat, nah, distribusinya tingkat nasional, dan kecepatannya dibatasi. Biasanya kalau arteri itu antara 40 sampai 60 km per jam untuk kecepatannya. Ada jalan yang berupa jalan kolektor, ya, satu tingkat lebih rendah daripada itu, ya ini kecepatannya antara 30 sampai 40. Ada jalan lokal antara 10 sampai 20 km per jam. Jadi ini ya, jadi berdasarkan klasifikasi lokal. Kemudian ada lagi jalan berdasarkan wewenang pembinaan dan berdasarkan sistem jaringannya. Jaringannya termasuk jaringan primer atau sekunder, itu juga nanti akan berpengaruh pada jenis kendaraan dan juga kecepatannya. Sama juga dengan yang berdasarkan wewenang pembinaan, ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Itu nanti juga akan terpengaruh, diantaranya juga dimensinya ya, berapa lebarnya, ya, berapa lebar, berapa kecepatan rencana, dan juga jenis kendaraan yang boleh lewat pada jalan tersebut. Nah ini ya, sudah ada kelas-kelasnya sebenarnya, tetapi kadang kita jumpai prakteknya itu tidak sesuai dengan kelasnya. Banyak truk-truk yang nekat melewati jalan yang bukan kelasnya. Ya, kalau truk ini kan beban muatannya besar ya, 10 ton ya, di atas 8 ton rata-rata, 8, 10, 15, 20, bahkan 30, bahkan 35 ton bahkan. Nah ini kalau sampai lewat pada jalan yang kelasnya lokal, yang hanya didesain dilewati kendaraan ringan saja, hal ini akan mengakibatkan kemacetan juga ya, kemacetan lalu lintas. Selain itu yang lebih parah lagi adalah akan menyebabkan struktur perkerasan jalannya menjadi cepat rusak. Ini ya. Jadi klasifikasi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, jalannya kalau tipis perkerasannya karena memang pemanfaatannya hanya untuk jalan ringan, jalan kendaraan ringan. Tapi kalau yang lewat truk atau bis, nah ini sudah akan menyebabkan yang namanya berbagai kerusakan jalan. Sudah jalannya berupa fleksibel pavement dengan aspal sebagai bahan pengikat, sering dilewati alat kendaraan berat, drainasenya kurang bagus. Nah, ini nanti akan memperparah kondisi kerusakannya ya. Harusnya setahun atau tahun depan baru dilakukan perbaikan, mungkin nggak usah sampai akhir tahun, ini sudah harus dilakukan perbaikan. Ini ya. Jadi ini efek dari dampak dari ketidakpatuhan pada klasifikasi jalan, terutama ini loh ya, yang odol-odol itu ya, overloading. Kendaraan yang overloading ini kan banyak kita jumpai, terutama untuk kendaraan angkutan berat ya, yang bis, yang truk-truk itu loh, yang muatannya cukup besar ya, sampai melebihi bak truknya, ini kan kita banyak jumpa ini ya. Nah, kemudian tadi karakteristik lalu lintas sudah saya bahas di atas ya. Kemudian karakteristik geometriknya nanti kita perhatikan dari sisi alignment horizontal dan vertikal ya. Kemudian kondisi lingkungan jalan, kondisi lingkungannya berupa apa saja. Ini kalau akan sangat terkait dengan yang namanya tata guna lahan ya. Pemanfaatan di seputar jalan itu berupa lahan apa? Mungkin kalau masih berupa lahan sawah, ladang, hutan, kan jarang ya yang akan menyebabkan perjalanannya berakhir atau berawal di situ. Tetapi beda lagi kalau misalkan jalannya berupa kawasan permukiman, sudah pasti nanti ada banyak mobil pribadi yang akan menuju ke lokasi tersebut ya. Beda lagi kalau misalkan lingkungan seputar jalan itu berupa kawasan ini apa itu, perdagangan misalkan pertokoan atau yang lain ya, ini masih dimungkinkan adanya kendaraan angkutan barang yang notabene termasuk kendaraan berat ya. Jadi kendaraan berat itu definisinya adalah kendaraan yang dengan berat total kendaraan sendiri ditambah dengan muatannya itu lebih dari 5 ton. Maka dari itu bis, truk, trailer, truk gandeng itu ya, itu sudah masuk dalam kategori kendaraan berat. Dan kemudian lebih parah lagi kalau misalkan kita buat jalan sementara lingkungan sekitar jalan berupa daerah industri seperti
Share itu ya, Surabaya Industri Real Estate itu, atau Pasuruan Pier. Nah, ini kan banyak, apalagi seperti itu ya, banyak truk-truk ya, angkutan barang. Nah, ini harus kita perkuat kondisi kekerasannya ya. Selain itu juga kalau kita kaitkan dengan yang material yang minggu lalu, perkerasannya diperkuat. Selain itu juga harus ada yang namanya upaya dari ini pengguna jalan untuk kendaraan yang mengangkut muatan yang berat, maka disarankan menggunakan sumbu tunggal roda ganda atau sumbu tandem roda ganda untuk bisa memungkinkan nilai A-nya itu semakin besar sehingga nantinya tegangan yang diterimakan ke perkerasan dan tanah dasar itu akan semakin kecil untuk bisa menjamin keawetan perkerasan jalan. Itu ya. Jadi kita kaitkan dengan yang materi minggu lalu. Kemudian ada pertimbangan ekonomi. Di dalam feasibility study suatu proyek itu ada istilah ini ya, dampak secara ekonomi atau dampak secara finansial. Kalau kita kaitkan dengan proyek jalan, maka ada beberapa ini ya jenis jalan ya. Di antaranya ada jalan biasa yang tadi sudah saya sebutkan tadi dengan berbagai macam klasifikasinya. Selain itu juga ada yang namanya jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan yang kepada para penggunanya dikenakan tarif berupa tarif tol. Tarif tol bayarnya itu pun juga berdasarkan jenis kendaraan dan juga berapa kilometer tempuh yang kendaraan tersebut di mana masuk dalam area tol. Nah, semakin panjang ya semakin mahal. Kayak kita mau dari Surabaya ke Jakarta ya bayarnya mahal ya. Nah, tinggal ngalikan itu berapa kilometer. Terus kendaraan kita gunakan jenis apa? Apakah mobil pribadi atau bis? Nah, sudah beda tarifnya. Ya. Karena setiap kriteria jenis kendaraan nanti akan berdampak pada yang namanya damage faktor ya. Faktor kerusakan jalan. Nah, semakin berat kendaraannya, tentunya dia akan menyebabkan kerusakan juga akan lebih besar pada jalan tersebut sehingga harus nanti kontribusi atau bayarnya juga akan lebih besar. Itu ya. Itu. Jadi ada pertimbangan secara finansial dan juga pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi itu terutama untuk jalan yang non tol ya. Kenapa kok pemerintah tetap bangun jalan biasa? Kan nggak ada pemasukan di situ. Ya. Kalau jalan tol jelas banyak investor yang tertarik karena jalan tol ini pembangunan jalan tol itu katanya infonya sih ini ya proyek yang sangat menguntungkan. Artinya bahwa dari situ kita dapat apa ya dapat penghasilan lah istilahnya dari pendapatan berdasarkan tarif tol. Mungkin 8 atau 10 tahun ya sudah balik modal itu untuk proyek-proyek tol itu ya. Ya setelahnya apa? Ya setelahnya berarti kita tinggal menikmati keuntungannya. Ya mungkin keluar biaya dikit-dikit ya untuk pemeliharaan jalan, penggantian lampu misalkan. Terus bayar apa itu petugas-petugasnya yang bertugas di lapangan. Sekarang pun kan sudah semakin berkurang ya. Yang petugas di area pintu tol kan juga sudah semakin berkurang dengan adanya sistem atau pemanfaatan uang elektronik itu untuk bayar tol ya. Nah, ini tetap keluar biaya bulanan dan tahunan gitu ya. Tetapi kan tidak sesignifikan dulu semasa masih jalan tol masih bayar pakai uang cash. Nah, itu kan banyak petugas yang terserap di apa itu sebagai pegawai untuk jalan tol. Nah, kemudian untuk yang pertimbangan ekonomi ya kenapa harus jalan harus tetap dibangun? Nah, ini merupakan salah satu fokus pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Ya, dengan dibangunnya suatu jalan diharapkan bisa meningkatkan penghasilan penduduk setempat, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita tinjau. Dengan dibangunnya jalan mungkin akan membuka kesempatan peluang nih kalau di kiri kanannya belum ada
warung atau toko ini kemungkinan bisa dibuka ya, dan masyarakat sekitarnya juga bisa menjual sesuatu yang kiranya nanti akan berdampak pada peningkatan penghasilan mereka, gitu ya. Juga mulai dibangun misalkan kawasan perumahan di sekitarnya ya, itu bisa juga. Jadi ini juga bisa membuka peluang bagi pekerja-pekerja ya yang membangun perumahan tersebut. Nah, ini juga bisa nih berdampak secara ekonomi. Yang kiranya nanti tenaga kerjanya bisa diambilkan dari masyarakat setempat. Nah, misalkan ya ada real estate developer, nanti pegawai-pegawainya mungkin bisa juga berasal dari penduduk setempat. Ini kan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah itu, ya. Nah, yang berikutnya ada penyiapan peta planimetri. Nah, ini peta penggambarannya ya intinya ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar geometrik jalan, baik alignment vertikal, horizontal, dan koordinasi tadi, bagaimana mewujud nyatakan ya, penggambarannya ini dalam peta planimetri ya. Jadi berdasarkan data lapangan dan perhitungan data ukur dan penggambaran nanti kita bisa siapkan ke arah peta planimetri. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi. Parameter perencanaan yang lalu ada kendaraan rencana sudah ya, kecepatan, juga volume, juga tingkat pelayanan jalan, ada HCM atau IHCM. Ini kalau kita kaitkan dengan ilmunya rekayasa lalu lintas ya. Nah, A, B, C, D, E, F ini ada nilainya tentunya ya. Berapa nilai V per C rasio, bagaimana kondisi lalu lintasnya. Nah, ini masing-masing punya persyaratan sendiri-sendiri. Boleh kamu buka lagi tuh yang bukunya dari MKJI atau PKJI terkait dengan tingkat pelayanan jalan. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi sering saya katakan, dimensi kendaraan rencana itu sangat mempengaruhi. Ini kalau kita kaitkan di sini, kendaraan rencana, misalkan ini sebuah bis apa truk ya. Berapa lebarnya, berapa panjangnya ya. Berapa jarak antar sumbu rodanya ya. Nah, ini kelihatan ya berapa meter, 1,83, kemudian 18 atau 8 ini, kemudian 1,22 ya. Sehingga nanti berapa pelebaran perkerasan. Ini kalau ini adalah desain pelebaran perkerasan. Jadi perkerasan pada tikungan itu selain ditinggikan sesuai dengan belok tadi ya, kalau belok ke kanan maka yang ditinggiin di sebelah kiri untuk mengantisipasi gaya sentrifugal. Lah selain ditinggikan, ini juga harus dilebarin. Kenapa harus dilebarin? Karena kita bisa ketahui bahwa untuk jejak roda antara roda depan sama belakang itu pasti tidak akan sama persis ya. Ya, ini kalau bahasa Jawanya tuh kendaraannya ngempot ya, ngempot. Nah, ini kalau kendaraan roda depan ini bisa dipastikan karena ini kan ada di dalam kendali dari drivernya. Sudah pasti berada lah pada lajur lalu lintas. Nah, yang belakang enggak tahu karena kan enggak ada pengendalinya ya yang roda belakang. Nah, karena itu sering kita jumpai jejak roda depan itu tidak persis sama dengan jejak roda belakang. Nah, roda belakang itu mungkin saja akan keluar dari lajur perkerasan. Kalau tidak dilebarin atau tidak dilakukan perkerasan yang baik, mungkin akan menimbulkan yang namanya jejak-jejak roda, ya. Kalau masih berupa tanah itu akan lebih parah sehingga membuat mungkin berapa lekukan-lekukan pada bahu jalan. Yang tentunya juga kalau itu lekukannya tidak segera diperbaiki ya juga akan bisa menimbulkan yang namanya kondisi ketidaknyamanan dalam berkendara. Karena itu berapa pelebarannya itu akan sangat ditentukan nanti oleh desain kendaraan rencana di sini. Semakin besar ukuran lebarnya, maka pelebarannya juga akan semakin besar ya, ukuran untuk pelebaran jalan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk alignment horizontal sudah saya sampaikan tadi beberapa yang mempengaruhi diantaranya ada gaya sentrifugal, gaya gesekan, melintang miring, dan landai relatif.
Nah, di sini untuk alignment horizontal ada 3 jenis lengkung, ya. Ada berupa FC, SCS, dan SS. FC ini adalah yang full circle atau lingkaran sederhana. Ini adalah SCS atau circle spiral atau lingkaran lengkung dengan peralihan. Atau S, spiralnya itu berupa lengkung peralihan. Atau ada berupa yang namanya SS atau spiral-spiral. Nah, di sini hanya berupa lengkung peralihan saja. Nah, selain itu ada yang namanya diagram super elevasi dan pelebaran jalan pada tikungan tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah elemen yang harus ada pada jenis lengkung horizontal. Nah, kira-kira nanti akan tampil gambar seperti ini, tapi nanti kita berjelas lebih lanjut, ya. Yang dimaksud dengan super elevasi tadi seperti apa? Nah, ini penggambarannya, ya. Jadi ini merupakan transisi, ya. Transisi kalau kita misalkan membuat lengkung atau alignment horizontal, ya. Ini ada contoh horizontal, ini juga lengkung horizontal. Ini kalau ini penampakan dari atas suatu tikungan. Nah, kalau ini adalah penampakan dari mana ini, ya? Yang sesuai dengan penampang melintang jalan. Di sini adalah jalannya berupa jalan belok ke kanan, ya. Ini adalah as jalan. As jalan atau disebut center line, ya. Center line atau pusat sumbu jalan. Nah, kalau jalannya belok ke kanan, tadi saya katakan, maka harus dilakukan peninggian di sebelah kiri untuk menghindari supaya kendaraan tidak terlempar ke arah kiri. Gitu ya. Kalau jalannya belok ke kiri, maka yang ditinggiin adalah yang sebelah kanan. Tadi ya harus diingat itu. Nah, di sini tampilannya. Kalau kita potong secara melintang suatu jalan, jalannya kalau masih lurus, biasanya akan terjadi yang namanya bentuk seperti ini, ya. Penampang melintang normal jalan. Normal, di sini normal, ditulis normal. Normal itu kemiringannya adalah sebesar 2%. Gitu ya. 2%, ya, sesuai dengan jenis perkerasannya. Rata-rata kalau menggunakan perkerasannya aspal dan juga semen itu menggunakan 2%. Bahkan kalau yang rigid pavement mungkin 1% aja sudah bisa, ya, 1 atau 2%. Tapi kalau jenis perkerasannya adalah tidak dilakukan pengikatan seperti misalkan pakai batu-batuan aja, ya, atau pakai batu dicampur pasir, maka harus dibuat kemiringannya lebih dari itu. Nah, hal ini mengantisipasi apa? Supaya air hujan yang jatuh segera bisa mengalir ke kiri dan kanan yang nanti akan masuk ke dalam saluran drainase. Yang sebelum itu ada bahu jalan dan juga masuk ke saluran drainase, gitu ya. Untuk jalan lurus penumpangnya kira-kira seperti ini. Ini ada beberapa titik ini, SL. Ya. Nah, ini harusnya ada bentuk lurus-lurus dulu tangan, ya, tangan. Ini masih berupa tangan, ya, daerah tangan, daerah yang jalan lurus lah. Nah, kalau sudah mulai di sini ada tanda berupa TS. TS itu adalah definisinya tangan spiral. Ya. Habis tangan spiral ini nanti ada ketemu SC. Jadi ini selalu hurufnya yang belakang ini ngikut, ya. SC. Spiral circle. Sebaliknya yang di sana nanti ada CS atau circle spiral, kemudian S, ST, nah kemudian jalan kembali lurus atau kadang disebut T, ya, T itu tangan. Nah, itu ya. Maka di sini kita bisa lihat ini peraliannya. Peraliannya jalan lurus seperti ini, kemudian pada saat titik TS itu sudah dilakukan yang namanya peninggian di sini. Levelnya, kemiringannya tidak lagi min 2%, kalau ke bawah biasanya min 2, ya, ditulis min 2 ke bawah. Kalau ke atas disebut positif. Positif, ya, ini seperti ini.
Jadi kalau seperti ini berarti tidak lagi -2%, tetapi termasuk dalam kategori levelnya 0%. Kemudian di sini kita jumpai namanya diagram super elevasi. Berapa ketinggian di sini? Ini akan sangat tergantung dari kecepatan kendaraan yang kita desain di situ dan juga berapa radius tikungannya, R atau jari-jarinya. Ini kan kalau bendanya berbentuk seperti ini kira-kira kan harus ada nih jari-jarinya. Berapa meter ini jari-jarinya, titik pusatnya? Berapa R-nya? Nah, itu harus kita perhitungkan. Kemudian di titik CS ini sama ya, sebenarnya SC sama CS itu harusnya sama ini level ketinggiannya. Kemudian ST ini sama dengan TS ya, bentuknya kira-kira. Dan ini yang SLE ini sama dengan ini. Jadi bagian tangannya sudah lurus. Sama dengan elevasi melintang normal jalan. Jadi kalau N ini adalah elevasi melintang normal jalan, kalau di sini E itu adalah super elevasi yang ditentukan dari berapa nilai E-nya berdasarkan radius tikungan dan juga berapa kecepatan desain yang kita rencanakan pada jalan tersebut. Gitu ya. Jadi nanti kita buat ini. Sedangkan ini ada PI ya. PI ini adalah ini as jalan lurus dari sebelah kiri. Nah, ini kira-kira lanjut ke sana, kemudian juga dari sini ditarik garis lurus. Nanti ketemulah dia pada suatu titik disebut PI atau perpotongan horizontal atau point of intersection gitu ya, PI singkatnya. Ya. Itu sedangkan untuk alignment vertikal tadi ada vertikal cembung, cekung dan diagram super elevasi. Ya. Nah, nanti cita-citanya kan nanti setelah Anda dapat mata kuliah ini, kalau sudah bisa mengkoordinasi antara alignment vertikal dan horizontal, maka bisa saja Anda harus bisa mendesain yang seperti ini. Konsep jalan modern di mana ada jalur bawah. Bawahnya lagi ini tingkat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 tingkat ini. Ya. Kalau yang di sini, ini kita jumpai, ini salah satu bentuk yang namanya full circle. Ini kan seperti lingkaran ya, kalau kita perhatikan. Full circle, lingkaran full. Nah, kalau ini masih modifikasi nih, ada yang SCS ini. Nah, jadi spiral, circle, dan spiral. Ya, ini juga ini masih spiral, circle, spiral. Kalau ini ya hampir seperti bola ya, atau lingkaran bentuknya. Nah, kita anggap ini sebagai salah satu contoh yang full circle. Bahkan dia sudah punya yang namanya elevasinya berbeda di masing-masing circle ini. Ya, jalur bawah sekali, agak naik, kemudian ketemu di sini, kemudian dialirkan ke sini, terus ke sana. Ya, jadi ini adalah titik temunya di sini. Ya. Nah, ini kalau sudah ahlinya nanti ya Anda ya harus bisa nih mendesain jalan seperti ini. Belum lagi ini pilarnya. Ya, pilarnya ukurannya berapa ini? Yang disangga kan jalan, berat sendiri jalannya. Selain itu juga kendaraannya. Kendaraannya kalau posisinya ini masih agak lengang, ada ruang-ruang tersisa ya. Bagaimana kalau kondisi jalannya macet, ini hampir penuh dengan kendaraan. Kan untuk muatan yang ditangguhkan pada ini pilar ini kan harus kita pertimbangkan dari semuanya ya. Kondisi terparah kalau penuh itu berapa ini kendaraannya. Ya. Dan ditambah dengan berat sendirinya berapa. Terus ini nanti harus ditanggungkan ke sini dalam pilar. Pilar nanti juga akan dilanjutkan ke bawah, ke tanah dasar. Berapa pondasi bawahnya. Nah ini ya, ini bidang kita ini, teknik sipil harus bisa memberi solusi dan juga menghitung dengan tepat. Berapa muatannya, berapa ukuran pilarnya, kemudian berapa kekuatannya dan berapa anggaran biaya nih kalau mau bangun jalan seperti ini. Gitu ya.
Nah, ini kan juga gitu, ada pilar-pilarnya, ya. Pilarnya ini harus menanggung berapa ini muatan yang ditangguhkan pada masing-masing pilar. Berapa ukurannya, modelnya apa, ya kan? Ada bulat, apa kotak, apa oval, atau yang lain ini. Nah, ini harus kita perhitungkan maka dari itu ilmu matematika dan fisika juga akan sangat diterapkan di sini. Gitu ya. Tuh, jadi ini gambarannya nih konsep jalan modern. Terus yang perlu juga saya sampaikan, ada istilah yang namanya persimpangan sebidang dan tidak sebidang. Kalau persimpangan sebidang itu level ketinggian tanah pada masing-masing kaki simpang itu sama. Nah, kalau yang ini saya tunjukkan di sini adalah contoh persimpangan tidak sebidang. Kan bidangnya beda nih. Kalau ini jalur bawah, ini jalur atasnya, ini jalur atasnya lagi. Ini sudah termasuk dalam interchange atau persimpangan tidak sebidang. Kalau misalkan berupa perempatan atau pertigaan biasa di masing-masing kaki simpang tuh level ketinggian tanahnya sama, itu disebut sebagai persimpangan sebidang atau intersection, gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan juga dengan ilmunya yang namanya ilmu mekanika tanah. Nah, yang lalu sudah saya sampaikan ya, ada beberapa kriteria ini. Ada sumbu tunggal, roda tunggal, seperti ini ya. Sumbu tunggal, roda tunggal, sumbu tunggal, roda tunggal, sumbu tunggal, roda tunggal, ya. Ini. Nah, ini sudah kelihatan ini bahwa rodanya itu lebih dari satu ya. Coba kita besar. Nah, ini yang sudah agak berbeda nih di sini ya. Nah, ini nih. Ini sudah pasti roda belakangnya ini double nih ya, double, ganda. Jadi ini 2 di kanan dan 2 di kiri. Kalau depannya satu-satu. Kemudian ini yang jenis truk. Nah, truk sumbu tunggal, roda tunggal, belakangnya sumbu tunggal, roda tunggal. Ada truk sedang 2 sumbu. Sumbu depan sumbu tunggal, roda tunggal, belakangnya sumbu sumbu tunggal, rodanya bisa jadi ganda. Atau bahkan yang ini sumbu tunggal, roda tunggal depan, yang belakangnya sumbu tandem. Kalau tandem itu sumbunya ada 2, double, ditambah lagi dengan rodanya. Di kiri dan kanan itu juga double, ya. Enggak bisa kita hitung nih, ada berapa A kalau kita kaitkan dengan materi yang lalu. Berapa A? Berapa nilai luasan dari masing-masing roda? Yang kita bisa hitung nanti berapa nilai tegangannya. Semakin banyak rodanya, maka akan semakin kecil tegangan yang terjadi pada akibat oleh kendaraan tersebut yang dikenakan pada perkerasan yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke tanah dasar, ya. Semakin banyak rodanya semakin baik, karena artinya bahwa tegangan yang ditimpakan pada perkerasan dan tanah itu akan semakin kecil, gitu ya. Kemudian ada truk gandeng. Truk gandeng seperti ini, terus ada gandengannya di belakangnya, ya. Nah, kadang-kadang kita jumpai gandengannya itu juga kadang-kadang masih pakai yang ini ya. Tidak masalah lah ya. Kecuali kalau berat muatannya berat ya tentunya harus dibuat konsep seperti ini. Jadi ini sumbu tunggal roda tunggal yang depan, yang belakang adalah sumbu tandem roda ganda, yang tergandengnya bisa jadi menggunakan sumbu tunggal roda ganda. Ini roda ganda, ini roda ganda ya. Kemudian untuk truk semi trailer, nah ini sudah double sumbunya, rodanya juga banyak. Ini kalau kita hitung ada berapa A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 roda ya nanti tegangannya sama dengan P atau beban muatannya. Beban muatannya berapa ini?
berat sendiri kendaraannya ditambah dengan muatan. Misalkan ibaratnya kalau kita mengangkut sejumlah mobil dari Jakarta dibawa ke Surabaya, nah itu mobilnya bisa sampai 5 sampai 6 ya. Rata-rata kalau mobil penumpang itu istilahnya misalkan nih 3 sampai 5 ton aja, ya tinggal kamu kalikan. Muatannya saja kalau membawa 5 kendaraan sudah 20 ton. Belum lagi untuk berat dari truk itu sendiri. Nah, ini sih biasanya ada nih spesifikasi teknisnya ya, ada di samping kiri dan kanan dari bodi kendaraan. Ya. Nah, ini untuk yang kendaraan yang tidak bermotor. Ada becak, ada sepeda, dan ada delman, gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini selanjutnya untuk dimensi kendaraan. Nah, untuk dimensi kendaraan ini tentunya dari perkembangan kendaraan sekarang ini ya mungkin ini sudah akan kemudian harus diperbaharui ya. Kalau kendaraan penumpang rata-rata ini lebarnya berapa ini kira-kira 1,7. Ininya 4,7. Itu ya jenis misalkan seperti angkot ya atau angkutan. Nah, ini bisa kita kategorikan yang jenis ini. Kemudian ada yang unit tunggal truk atau bis. Ini sekitar berapa nih 2,5 ya atau 2,3 atau 2,5. Coba dibesarin. Nah, ini ya. Panjangnya kira-kira 12 meter. Ini sumbunya, sumbu tunggal roda tunggal. Ini sumbu ganda roda ganda. Atau sumbu tandem. Tandem ini double. Nah, ini atau bisa juga ini semi trailer. Trailer, ada sumbu tunggal roda ganda, belakangnya adalah sumbu tunggal. Pokoknya kalau ininya ini satu ya tunggal ya. Kecuali kalau ini kan sudah sumbu ganda ya. Sumbu tunggal rodanya ganda. Kalau yang ini sumbunya ganda, rodanya juga ganda, atau kalau di istilah desain untuk displacement itu disebut SGRG. Sumbunya ganda, rodanya juga ganda. Kalau ini STRT, sumbu tunggal roda tunggal. Ya. Ini jadi harus kita perhatikan nih berapa lebarnya, berapa panjangnya. Kalau ini pengen sampai 16,5. Nah, di situ berdasarkan gambar kendaraan bencana, maka selanjutnya kita bisa menggunakan data yang ada pada tabel berikut ini ya. Jenis kendaraannya tadi masing-masing, kemudian panjangnya, lebarnya, tingginya, depan tergantung, jarak bandar, belakang tergantung, dan radius putar minimum. Radius putar minimum. Ya. Karena nanti ini akan dipergunakan juga sebagai dasar nanti untuk penentuan nilai R dari tikungannya berapa ya. Tentunya ya harus lebih besar daripada itu. Ya. Nah, kemudian ada alignment horizontal. Ini yang dipertimbangkan adalah faktor-faktornya yaitu gaya sentrifuga, gaya gesekan, kemiringan melingkupkan, dan landai relatif. Ya, di sini gaya sentrifuga itu apa? Gaya yang terpusat pada satu titik yang timbul akibat adanya benda yang bergerak. Ini dinyatakan dalam E plus F sama dengan V kuadrat dibagi R, atau dirumuskan yang dinyatakan dalam E plus F sama dengan V kuadrat dibagi 1 R. Jadi ibaratnya di sini kalau kita menjumpai suatu diagram super elevasi tadi kan ya, pasti ada bagian yang ditinggiin. Kalau ini yang ditinggi sebelah kanan berarti artinya jalan yang full gitu ya.
Nah, di sini kendaraan ini akan terdistribusi dalam bentuk D, ya, akibat berat sendiri kendaraannya, dan juga ditarik yang dipengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi bumi bawah. Nah, di sini kalau kita buat diagram kartesiusnya, justru G ini adalah sisi miring, di mana sisi miring itu bisa didistribusi menjadi sisi datar sebenarnya di dalam diagram kartesius dibandingkan dengan sisi pegang. Kalau di sini adalah sudut alfa, alfanya di sini, di mana alfa ini nanti akan sama besar dengan alfa di sini. Ya. Sudut yang sehadap sama besar, itu dalam prinsip matematika. Maka dari itu G ini untuk yang sumbu mendatar diurai jadi G cos alfa, sedangkan di sini adalah G sin alfa. Ya. Maka dari itu untuk F-nya sendiri ada F karena akibat gesekan pada roda perkerasan, ada F dan F, ya. Ini yang harus dipahami dalam gaya fisika. Nah, dalam hal ini untuk nilai-nilainya G adalah berat kendaraan, dikecil ada gaya gravitasi bumi, A adalah percepatan sentrifugal dinyatakan adalah V2 per R, P-nya adalah kecepatan kendaraan, R-nya garis-garis lengkung datar. Maka gaya sentrifugal bisa ditulis dalam bentuk F besar sama dengan G besar dibagi G kecil kali V kuadrat. Ya. Nah, dalam rangka untuk menjamin bahwa kendaraan tersebut tetap pada sumbu lajur jalannya, maka perlu adanya gaya yang dapat mengimbangi gaya tersebut sehingga terjadi suatu. Nah, di sini ini R-nya tadi ya, dari tampilan dari atas, seandainya ini tikungan kendaraan dengan kecepatan tertentu, dan juga radius atau jari-jari tikungan itu sebagai R. Nyatakan di situ bahwa F sama dengan G besar dibagi G kecil kali G kuadrat. Ya. Itu. Nah, kemudian yang itu. Ya, yang berikutnya ini ya komponen dari gaya sentrifugal. Ini untuk rumus umumnya, rumus umum lengkung horizontal. Gaya-gaya tadi sudah kita perhitungkan ya, diantaranya ada gaya gravitasi bumi yang dinyatakan dalam G yang diperinci dalam G cos dan G sin. Ya, ini ada sudutnya. Nah, maka kalau kita buat persamaannya diperoleh G sin alfa plus Fs sama dengan G per G kali V kuadrat dibagi R kali cos alfa. Di mana G sin alfa plus F kali G cos alfa plus G per G kali V kuadrat R kali sin alfa sama dengan G per G kali V kuadrat per R kali cos alfa. Nah, di sini kalau kita satukan sebelah kiri dan sebelah kanan, ini masih ada kandungan G per G V kuadrat per R. Jadi ini harus kita keluarkan dengan catatan ini cos alfanya tetap, ya, sedangkan sin alfanya menjadi nilai negatif karena pindah ke sebelah. Ini adalah F sin alfa. Kalau sudah seperti itu, kemudian dibagi cos. Semua dibagi cos ya. Jadi G kali sin dibagi cos plus Fg sama dengan G per G V kuadrat R 1 min F tangan alfa. Jadi tangan itu sama dengan sin dibagi cos. Dimana E sama dengan tangan alfa, maka G yaitu E plus F sama dengan G per G V kuadrat R kali 1 plus EF, dimana E plus F itu dibagi 1 min EF sama dengan V kuadrat dibagi F. Nah, ini contoh bentuknya.
Tadi yang saya sebutkan di depan tadi, lengkung horizontal. 3 jenis lengkungnya. Ada SC atau full circle, ada SCS yaitu spiral circle spiral, kemudian SS adalah spiral-spiral. Nah, contohnya nih, yang full circle tadi ya, berbentuk hampir, kalau ini seandainya lingkaran penuh, maka ini kira-kira seperempatnya, ya. Full circle, ini penampakan dari atas, di mana ada nilai beta yang terbagi menjadi 2, yaitu beta kiri dan beta kanan. Di sini setengah beta, yang di sini setengah beta. Titik Q adalah titik pusatnya, di mana pada jalan tersebut nanti ada sekian jarak berupa jari-jarinya. Jari-jari ini RC, ya. Lengkungnya yang bagian mana? Disebutkan di sini. Lengkung full circle. Ini adalah dinyatakan dengan LC. Ini lengkungnya di sini ya. Ini kalau untuk yang jenis pertama ya, yang full circle. Ini LC-nya adalah dari titik TC sampai di titik CT. TC tadi disebutkan, TC itu singkatan dari tangan circle. Tangan ini adalah jalan masih lurus tadi, kemiringan melintang normalnya adalah 2%. Ini jalan dengan kemiringan 2%, yang ini pun juga 2% kemiringannya. Nah, kalau sudah memulai TC, disinilah terjadi yang namanya lengkung circle sampai titik CT. Gitu ya. Nah, kemudian ada namanya PH tadi, perpotongan horizontal. Ya, ini kalau diluruskan nanti ketemu yang namanya satu titik dari kiri dan kanan. Ini perpotongan horizontal. Sudutnya sudut yang sama dan sehadap sama besar. Itu prinsip matematika ya. Ini sini beta yang didistribusi menjadi setengah beta dan setengah beta kiri kanan harus sama dengan ini. Beta di sini. Gitu ya. Dan juga nanti di FC nanti harus kita hitung ini EC-nya berapa nilainya, LC-nya berapa. Nah, sudutnya diketahui biasanya ya, dan R-nya biasanya ada nanti. Nanti kita bahas contoh-contoh soalnya di minggu depan. Nah, bentuk yang kedua bagaimana? Nah, ini kalau ini adalah contoh yang SCS, spiral, circle, spiral. Busur lingkarannya seperti apa? Nah, penampakan dari atas itu akan terlihat seperti ini. Tikungannya atau belokannya itu ya. Ada titik TS, tangan spiral. Kalau tadi TC karena full circle ya, tidak ada S di sana. Di sini adalah untuk TS, kemudian ada titik SC atau spiral circle. Di sini CS atau circle spiral, dan di sini SC. Nah, kemudian ini kalau kita lanjutkan lurus, nanti ada ketemu juga sebelah kiri dan kanan dalam bentuk PH atau PI, perpotongan horizontal atau point of intersection. Ini betanya harus sama dengan di sini. Nah, kalau di sini karena ada lengkung spiral, maka sudutnya tidak lagi sama dengan tadi. Nah, di sini ada theta S sebelah kiri dan kanan, ini theta S, yang di sini adalah theta C. Jadi beta ini sama dengan theta S ditambah theta C ditambah theta S, atau dinyatakan dalam theta C plus 2 theta S, ya. Nah, di sini ada TS, ada SC, ya. Lengkung spiralnya adalah dari SC ke CS. Sedangkan dari SC ke tangan itu disebut sebagai lengkung spiral atau lengkung peralihan. Ini lengkung peralihan, ini lengkung full circle, ini lengkung peralihan kembali. Gitu ya. Kemudian ada pH, dari titik pH ke lengkung itu nilainya E. Nanti harus kita hitung berdasarkan rumus-rumus yang ada. Itu untuk yang bentuk kedua atau SCS. Bentuk ketiga bagaimana? Spiral.
Nah, kalau spiral itu artinya spiral-spiral, berarti tidak ada yang circle, tidak ada yang bentuk lingkaran full tadi ya. Di sini ada TS, tangan spiral, kemudian ada titik S, SC. Nah, kalau di sini tadi SC-nya ada di sini, terus ada LC atau panjang lengkung spiralnya di sini. Baru TS. Nah, dalam ini kalau spiral ini nanti SC langsung berimpit dengan CS. Jadi tidak ada panjang lengkung circle-nya. Ya. Jadi TS di sini, kemudian SC di sini langsung berimpit dengan CS, baru kemudian balik ke ST atau jalan lurus kembali. Jadi TS adalah tangan spiral, SC adalah spiral circle, CS adalah circle spiral, dan ST adalah spiral tangan. R-nya disebut RC, tetap ya, ini radius tikungannya atau jari-jari tikungan. Sudutnya kalau di spiral ini karena tidak ada theta C, maka sudutnya hanya ada berupa theta S, di mana theta S ini itu sama dengan theta S ditambah theta S itu sama dengan beta, ya, beta. Jadi distribusinya sudutnya hanya dua, yaitu theta S dan theta S. Ini ya. Jadi kemudian ada PI atau PH kiri kanan berimpit di sini, maka nanti juga ada yang namanya jarak antara PH dengan lengkung spiralnya atau dinyatakan dalam nilai ES. Nanti masing-masing harus dihitung dan digambarkan pada gambar yang Anda desain. Itu ya. Nah, itu saya rasa untuk nanti rumus-rumusnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Iya, Mas A. Hafiz, silakan. Izin bertanya. Nomor 6. Iya, silakan. Nanti setelah kita rencanakan gitu ya, Bu, terkait lebar jalannya berapa, terus kecepatan tiap kendaraan, apakah nanti setelah jalannya itu jadi ada uji lapangannya gitu, kayak ya sampai akhir jalannya gitu, atau itu Bu, setelah kita rencanakan apakah ada software tertentu gitu untuk menguji terkait dengan perencanaan yang telah kita buat? Ini ya, terima kasih Mas Hafiz. Untuk perencanaan geometrik jalan ya, geometrik jalan ini pengujiannya yang dimaksud adalah pengujian geometriknya ya, bukan perkerasannya ya, yang Anda tanyakan tadi. Iya Bu. Karena beda, karena beda ya. Karena kan pasti beda. Untuk pengujian jenis perkerasannya nanti akan berbeda dengan geometriknya. Karena tujuannya kan berbeda ya, tujuannya berbeda. Kalau kebetulan yang geometrik jalan itu tujuannya adalah membuat aman, nyaman, ya, dan berkeselamatan bagi pengguna jalan. Kalau perkerasan jalan tujuannya adalah sebenarnya aman, nyaman, berkeselamatan, dan juga tambahannya adalah struktur perkerasan jalannya bisa lebih awet. Itu ya, ada tambahannya kalau yang perkerasan jalan. Biasanya kalau di perkerasan jalan ada pengujian setelah dipasang itu perkerasannya, kemudian pakai alat Benkelman beam atau alat roughness, itu bisa diketahui nanti angka kekasarannya berapa untuk jalan yang kita desain, sesuai enggak dengan apa yang kita rencanakan di awal itu ya, sesuai dengan bahan material yang kita gunakan. Untuk yang geometrik jalan, pengujiannya bagaimana? Ya pengujiannya harus kita lakukan dengan cara kita mengendarai kendaraannya ya. Karena yang pasti kalau ingin mencari tahu kenyamanan suatu geometrik jalan, tentunya harus kita kaitkan dengan variabel perencanaan tadi. Kalau misalnya kita desain pakai kilometernya, kilometer per jamnya 60 km per jam, nah ya, dengan kendaraan. Nah, kendaraannya apa nih? Kendaraannya apakah mobil pribadi
atau truk. Ya. Nah, tentunya kalau ingin mencoba, apa sudah nyaman dan aman dan berkeselamatan sih ini kendaraan jalan yang sudah jadi ini, maka untuk tesnya juga harus kita lakukan yang namanya tes dengan jenis kendaraan yang sama supaya bisa diketahui nanti kira-kira sudah nyaman apa belum, ya. Jadi harus sama untuk mengevaluasinya dengan jenis kendaraan yang sama sesuai dengan kendaraan desain atau kendaraan rencana yang kita buat di situ. Gitu ya Mas Hafiz ya. Nah nanti siapa yang menilai? Ya, penilaiannya itu bisa jadi dari beberapa elemen ya. Beberapa elemen yang menggunakan pengguna jalan itu siapa saja? Yang mendesain ya, perencananya juga harus meninjau. Kemudian selain itu pihak terkait urusan jalan siapa kira-kira? Dinas. Nah, jalannya apa dulu? Nah, apakah jalan tol apa non tol? Kalau jalan tol nanti yang ngurusi ya mestinya harus ada jasa marga ya. Jasa marga, pihak jasa marga kalau jalan tol. Kalau jalan non tol berarti harus diuji coba oleh orang bina marga. Ya, beda ya. Jadi kalau jasa marga untuk jalan tol, yang jalan non tol diurusi oleh bina marga. Ya. Selain itu, siapa lagi yang terkait? Mungkin pihak PUPR. Nah, bina marga PUPR atau juga Pemkab. Pemkab atau Pemkot. Nah, Pemkab atau Pemkot ini. Ya. Kemudian jalannya kalau jalan nasional siapa ya? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat siapa yang mewakili dalam hal ini? Nah, itu harus ada wewenang bersama wewenang pembinaan. Dan terutama juga kepada siapa? Pengguna jalannya. Pengguna jalan yang lain ya kita sebagai elemen masyarakat ya, sebagai pengguna jalan. Kita kemudian juga itu sopir truk. Nah, ini kan semua kan juga nanti mengevaluasi ya dari sisi ini. Ya tentunya kalau kita sudah pertimbangkan semuanya, desain jalan itu ya harusnya ya sama sesuai dengan spesifikasi dan tercapai tujuan dari geometrik jalan itu sendiri. Ya, harapannya ya nilainya bagus semua, kecuali kalau ada salah konsep pun kan juga tentunya nggak sampai selesai kan, mesti sudah ada revisi sebelumnya, sudah harus dilakukan yang namanya beberapa penyesuaian sebelum jalan itu diserah terimakan ke pihak terkait dan juga diuji coba di lapangan kepada para penggunanya. Mestinya sudah bagus lah istilahnya kalau sudah diserah terimakan. Itu Mas jawaban saya kaitannya dengan pertanyaan Mas Hafiz masalah evaluasi terkait dengan jalan yang sudah didesain dan dibangun dan dilaksanakan dan disiapkan untuk bisa dilalui oleh pengguna jalan. Itu. Ada lagi? Boleh izin bertanya lagi, Bu? Oh iya, silakan. Nanti apakah itu, Bu, ada semisal kayak udah beberapa bulan gitu, ternyata setelah 2 bulan jalannya itu dibuat, ternyata sering terjadi kecelakaan, itu nanti apakah dirancang ulang atau Betul. Jadi kalau berdasarkan tingkat kecelakaan, ini harus diketahui dulu ya, identifikasi terkait dengan kejadian kecelakaan. Makanya kalau yang kemarin ada beberapa kejadian kecelakaan kan harus dicari tahu nih ya, faktor penyebabnya apa. Faktor penyebab kecelakaan seperti inilah contohnya artis Vanessa Angel itu ya, kan banyak itu ahli yang ngomong ini dan itu gitu ya. Nah, jadi penyebab kecelakaannya itu karena apa? Kan banyak faktor ya diantaranya. Faktor jalannya, kondisi jalan, faktor lingkungannya, faktor cuaca, faktor kendaraannya, juga ada lagi terutama ini yang paling bawahnya itu kan sebenarnya faktor pengemudi ya. Nah, pengemudi nih. Nah, ini kalau dari analisis kecelakaan yang mana nih di antara sekian ini ya,
mungkin kendaraannya itu remblong, bisa jadi ya, remblong. Ini kan dari faktor kendaraan. Mungkin sopirnya ngantuk atau minum obat, obat-obatan atau yang lain-lain itu ya. Nah ini, kemudian kalau faktor cuacanya mungkin pas hari hujan, kemudian jalannya licin, jalan licin ya. Nah kemudian kalau lingkungannya ini di sekitarnya mungkin rame, terus itu yang yang mengalami kecelakaan itu menghindari anak nyebrang jalan, misalkan begitu ya. Atau dari faktor jalannya. Nah, faktor jalan ini kalau saya rasa selama ini kalau dari beberapa identifikasi kerusakan tuh jarang ya. Karena memang untuk selama kita mengikuti aturan di dalam spesifikasi pembangunan jalan, selama kita sudah ikuti R-nya sekian, V-nya sekian, kemudian kondisinya permukaannya harus dengan tingkat kekasaran sekian, karena ada nilai-nilainya tuh berdasarkan bahan yang digunakan. Rasanya ini jarang sekali terjadi kalau kaitannya dengan geometri jalan, ya. Maka dari itu kita sebagai desain jalannya ya harus sangat memperhatikan tadi spesifikasinya. Bagaimana seandainya jalannya nanti radius tikungannya berapa? Ini persyaratannya diikuti enggak? Speknya diikuti enggak? Tentunya kalau ingin aman ya kita mengikuti ini ya, semua spesifikasi yang ada supaya jalan yang kita bangun itu juga aman, nyaman, dan berkeselamatan tinggi. Gitu ya. Jadi jangan sampai mindon gawe nih istilahnya gitu ya di proyek ya. Ya harus sesuai spesifikasi, mengikuti pedoman teknis yang ada. Kalau itu sudah kita ikuti, harapan kita ya jalan yang kita buat itu aman, nyaman, dan berkeselamatan dan juga tidak membahayakan pengguna jalan. Gitu ya. Nah, karena itu untuk identifikasi kecelakaan tadi Mas harus kita buat analisisnya secara lebih detail. Nah, ya. Karena apa ini? Paling besar tuh karena efek apanya? Faktor penyebabnya apa? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi harus didetailkan. Kemudian juga kalau perlu dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu berapa lebarnya, berapa pelebarannya, berapa super elevasinya, dan juga bagaimana kondisi kekasaran permukaan jalannya, ya sudah memenuhi kriteria perkerasan apa tidak di situ, ya. Karena kalau jalan terlalu halus itu juga bahaya ya, menyebabkan slip. Nah, kalau jalan terlalu kasar, tidak nyaman. Nah, bagaimana nilai kekasarannya? Itu ada nilainya. Di perkerasan jalan ada sekitar 1.000, 3.000, atau bahkan 800 atau apa ini kita sesuaikan dengan material yang digunakan untuk perkerasan jalan tersebut. Jadi ini kaitannya pertanyaan dengan analisis kecelakaan tadi harus kita detailkan dulu. Apa faktor penyebab utamanya? Di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan, ya. Jadi itu Mas jawaban saya katanya dengan pertanyaan Mas Hafiz tadi. Semoga menjawab. Ini Bu. Ya. Semisal memang karena perencanaan jalannya ada yang salah, terus karena sering jadi penyebab kecelakaan itu karena memang jalannya, apakah ada kemungkinan untuk direnovasi ulang terkait kemiringannya, terus lebar jalannya gitu? Ya, kalau seperti itu, ini banyak kaitannya dengan pihak-pihak terkait ya. Nah, mesti nanti kalau memang faktor penyebabnya adalah kondisi jalan, maka pasti nanti di dalam analisis dari pihak kepolisian juga akan manggil semuanya ya. Perencananya, kemudian pelaksana di lapangan, desainnya, itu harus dicek lagi ya. Ya, jadi apakah sudah sesuai dengan spek atau belum? Tapi
selama ini karena kalau setiap proyek itu kan mesti ada yang namanya melewati banyak proses ya. Ada tender, ada pemilihan penyedia terpilih, ada tim teknis lah istilahnya, yang tim teknis yang mengecek semua persyaratan teknis. Nah, makanya ada yang namanya kerangka acuan kerja. Spesifikasi teknisnya sudah sesuai apa belum? Terus dicek bahannya berapa, RAP-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentunya menjadi beberapa filter ya, untuk supaya menjamin bahwa jalan yang dibangun itu aman, nyaman, dan berkeselamatan tadi. Ya, ada filter-filternya ini. Kalau di salah satu filter saja tidak lolos, maka nanti mungkin saja bisa diganti nih penyedianya ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga dalam hal ini tahapan ini harus dijalankan sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang berlaku. Jangan sampai kita bangun jalan terus ternyata banyak kecelakaan karena faktor jalannya. Ini nanti menjadi pertanyaan, ini sing ngecek siapa nih tim teknisnya ini ya? Sudah dijalankan belum sesuai dengan spesifikasi dan sesuai direncanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jadi ya dalam hal desain. Kalau misalkan terjadi yang seperti itu, kemungkinan nanti langkah berikutnya adalah misalkan ini ditemukan ternyata ada jalannya ternyata ini kurang pelebaran, kurang dilebarin, atau ya misalkan kan biasanya licin sehingga menyebabkan selip, roda selip. Berarti harus dilakukan yang namanya kondisi perkerasannya harus diapakan tadi? Disesuaikan dengan indeks roughness yang seharusnya. Karena mungkin saja ya kalau misalkan jalannya sudah lama dibangun, kemudian sudah terjadi beberapa kerusakan, mungkin permukaan jalannya harus dilakukan yang namanya overlay. Itu ya mungkin kalau overlay ya. Overlay itu adalah penambahan tebal perkerasan pada lapisan jalan. Ya, ini diantaranya perbaikannya model begitu. Ya, atau bisa jadi dilakukan yang namanya penambahan pelebaran perkerasan pada tikungan karena ditengarai ada misalkan sekarang ini perkembangan kendaraannya sudah bertumbuh ya. Kalau dulunya hanya tadi berapa panjangnya 12 meter, ininya tadi berapa 2,5 meter. Nah sekarang kan perkembangannya kendaraannya tuh sudah tambah panjang-panjang misalkan ya. Nah ini bisa jadi harus dilakukan yang namanya penambahan pelebaran pada tikungan jalan untuk mengantisipasi jenis kendaraan yang lewat. Ya, mungkin 10 tahun lalu kan ya tidak sesignifikan sekarang ya beberapa perubahan untuk desain teknis dimensi kendaraan. Ya, jadi ininya perbaikannya bisa ke arah perkerasan atau bisa ke arah geometri jalannya dengan cara tadi beberapa. Tapi kalau merubah secara total itu ya tentunya perlu biaya juga lebih mahal ya. Tentunya kita harus prioritaskan mana kira-kira yang harus dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan biaya atau untuk menuju ke arah efisiensi dan efektivitas di dalam proyek itu. Gitu ya Mas ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barangkali ada juga dari mas-mas dan mbak-mbak yang lain ya untuk perkembangan di dalam geometri jalan ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan nanti kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang ya. Terima kasih. Saya akhiri kuliah siang ini ya karena ada jadwal berikutnya dan kita ketemu pada
hari ini Selasa depan ya, di dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang ya. Terima kasih, saya izin live ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.